singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Apriliani. Saya berasal dari kelas 3B dengan jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2142045. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama itu kita membuka aplikasi Exam. Di sini kan ada tombol start, kita klik Apps dan MySQL, itu diklik start seperti ini. Setelah itu dia sudah berjalan, maka kita minim sizekan. Kita membuka di browser itu dengan pencarian localhost seperti ini. Setelah itu ini kan sudah terbuka, maka kita akan membuat tabel baru atau database baru. Yang pertama kita itu membuat nama database baru, klik new. Ini kan ada database name, kita buat saja apa yang akan kita buat database-nya. Misalnya itu minimarket. Nah, langsung di create. Di sini kan saya sudah membuat database-nya dengan nama minimarket. Setelah itu, untuk membuat tabel, nama tabel itu diklik bagian new, dan nama tabel itu terserah kita ingin membuat nama tabel apa. Dan di sini ada nama field yang akan kita buat. Terus di sini ada tipenya, yaitu integer, varchar, text, date, dan lain-lain. Yang ketiga itu ini ada jumlah baris, jumlah yang akan berapa yang akan kita buat. Sini kan sudah ada, saya sudah membuat tabel bagian, tabel barang, pegawai, dan pembeli. Kita klik tabel bagian atau barang, kita klik bagian barang. Setelah itu di sini kan sudah kita buat filenya. Ada ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Terus di tabel pegawai, di sini juga sudah saya buat. ID pegawai, nama pegawai, usia pegawai, dan ID bagian. Di tabel pembeli, di sini ada field ID pembeli, ID barang, dan nama pembeli. Setelah itu, untuk mengisi record, itu kita membuka tabelnya dulu. Baru kita buka SQL. Nah, kita masukkan apa yang harus kita masukkan di bagian di field bagian recordnya. Insert into nama table values. Kita masukkan di tabel yang namanya ID bagian dan bagian. Jadi kita buat saja
Sebagai contohnya, misal ID bagiannya itu BG 01 dan misalnya itu kasir, bagian kasir. Nah, ini contohnya ketika kita ingin membuat record. Di sini kan saya sudah membuat record. Di sini saya sudah membuat record di tabel bagian. Ada 2 record. ID bagiannya itu yang punya saya P01 bagian kasir dan P02 itu bagian admin. Nah, selanjutnya di tabel barang juga seperti itu. Kita buat recordnya menurut kita saja. Setelah itu di setiap tabel itu ada primary key, maka kita primary key di bagian tabel bagian, itu primary key-nya di ID bagian. Terus di tabel barang, itu primary key-nya kita buat di ID barang. Terus di tabel pegawai, itu primary key-nya di ID pegawai. Dan di ID pembeli, itu primary-nya di ID pembeli. Nah, setelah itu kan sudah dibuat primary key-nya. Untuk merelasinya, kita sudah terelasi. Kita klik more di designer. Nah, di sini kan sudah terelasi. Minimarket bagian, ID bagian dengan ID bagian minimarket pegawai. Terus di ID pembeli, di tabel pembeli, sebentar. Nah, di sini kan sudah terelasi. Di tabel pembeli itu kan ada ID pembeli dengan di tabel barang itu ada maksudnya di tabel pembeli itu ada ID barang dengan di tabel barang itu ada ID barang, jadi dia terelasi. Terus setelah itu, ini kan sudah terelasi, maka kita akan membuat kita, terus kita klik SQL. Untuk membuat inner join, kita select dikali from nama table, left join, pembeli, on, barang, ID barang yang akan kita innerkan, terus pembeli, ID barang. Karena di tabel barang dan tabel pembeli itu ada ID barang yang di primary key. Terus kita go
BlackBerry dah. Kan masih ada aksesnya nih. Nah, BlackBerry dah. BlackBerry properti gimana? Nah, di sini sudah di sini nah, di sini saya sudah membuat lap join-nya. Di sini sudah ada lap join. Terus untuk membuat rect join, di sini saya akan mengubah lap-nya saja. Terus kita lakukan. Nah, di sini sudah ada. Kita sudah membuat right dan left join, maka di sini kita akan membuat triggernya. Kita buka trigger. Di sini kita klik trigger. Di sini kan sudah ada tabel yang sudah saya buat untuk dijadikan trigger. Ketika pembeli membeli barang, maka update stoknya akan berkurang menjadi 1. Ini trigger name-nya itu update stok. Kita akan mengubah stoknya. Terus kita bukan. Nih, kita buat contoh. Kita masukkan. Jika ada orang yang ingin membeli, di tabel di ID pembelinya, itu kan tadi ada PM10. Maka kita akan masukkan di antrian ID pembelinya itu ke 11. Terus ID barang, ketika kita ingin membeli barang yang pertama tadi kan ada roti, kita lihat kembali. ID barangnya BR01 itu kan roti. Jadi dengan stok barangnya itu 33, maka kita masukkan ID barangnya itu BR01 dengan nama Cindy. Kita gunakan. Setelah itu kita lihat stok barangnya itu menjadi 32, jadi sudah berkurang. Apabila kita ingin jika kita ingin membeli barang, maka stok barangnya akan berkurang dengan memasukkan data dari tabel pembeli. Oke, itulah cara untuk membuat database dari PHP MyAdmin. Lebih kurangnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.